Oke, di sini kita punya soal TOEFL lagi ya. Some scholars stress the study of grammar, rhetoric, learning about history, and poetry. Kalau kalian familiar dengan TOEFL, pasti udah tahu lah ya. Ini kira-kira di bagian TOEFL masuk soal apa? Tuh. Nah, ini masuk dalam soal structure and written expression. Ya. Jadi ini soal yang kalau di structure kita diminta untuk melengkapi kalimat dan menemukan jawaban yang benar. Sedangkan kalau di written expression kita malah diminta untuk mencari yang salah atau biasa diistilahkan ya bagian yang grammatically incorrect. Secara grammar dia salah. Atau biasa diistilahkan juga ini adalah soal error analysis. Kenapa error analysis? Karena memang kita diminta untuk menganalisa soalnya sedikit. Biasanya sih tidak terlalu dalam ya analisanya, butuh analisa sedikit kemudian menemukan mana nih bagian yang digarisbawahi yang memang secara grammar salah. Nah, coba kita lihat kembali ke soalnya. Some scholars stress the study of grammar, rhetoric, learning about history, and poetry. Sebenarnya kalau teman-teman punya sense of grammar yang sudah cukup kuat dan terasa ya, ini udah sering lah main-main grammar. Ini biasanya ketika membaca soalnya tuh langsung terasa tuh mana bagian yang rasa-rasanya aneh dan patut dicurigai. Dan kita bisa mulai dari sana untuk menguji sebenarnya. Cuma karena di sesi kali ini kita memang lagi belajar, jadi kita coba breakdown aja satu per satu pilihan jawabannya. Kita mulai dari yang aja deh. Some. Nah, di sini ada kata some. Some di sini berfungsi sebagai quantifier. Quantifier itu apa? Ya, sebenarnya fungsinya sama dengan namanya ya. Karena dia adalah quantifier, berarti fungsinya adalah menunjukkan jumlah atau kuantitas dari sebuah kata benda biasanya. Jadi si quantifier ini akan diikuti oleh noun. Nah, nounnya sendiri bisa berupa yang singular ya. Bisa yang tunggal atau bisa juga malah plural atau jamak. Nah, cuma kebetulan memang kata some ini termasuk quantifier yang bisa diikuti either singular or plural noun. Jadi bisa dua-duanya sebenarnya. Nanti tergantung konteksnya seperti apa. Nah, di konteks kalimat ini coba kita lihat. Some scholars stress the study of grammar dan seterusnya. Kalau kita lihat sebenarnya sudah oke ya. Di sini kata some menjelaskan jumlah dari scholars. Scholars di sini bentuknya plural, jamak. Jadi sejumlah atau beberapa ahli. Jadi aman lah ya. Some scholars ini frase yang oke. Kita berarti A bukan jawaban yang kita cari. Kemudian kita pindah ke stressed. Ini stressed, menekankan. Nah, kalau tadi some scholars ini adalah subjek, sebenarnya stress ini adalah verbnya. Jadi some scholars stressed. Sejumlah ahli menekankan, kira-kira seperti itu. Nah, stres ini sebenarnya normalnya udah oke ya. Cuma mungkin memang nanti ketika biasanya di belakang kalimat kita menemukan ada indikasi waktu atau konteks yang menunjukkan bahwa ini tidak pas sebagai verb, baru tuh biasa kita evaluasi. Tapi sekilas di sini sudah oke. Stres ini adalah bentuk past form daripada kata stress. Jadi konteks kalimatnya adalah lampau atau past. Oke, berarti A dan B sejauh ini oke lah. Kita lanjut ke pilihan yang C. The study of grammar, rhetoric, dan seterusnya. Nah, ini bentuk yang sebenarnya sangat common ya. Ini salah satu cara membentuk noun phrase di mana kita menggunakan noun, kemudian ditambahkan of, kemudian diikuti oleh noun lagi tuh biasanya. Banyak banget di sekitar kita tuh banyak banget frase yang menggunakan struktur ini. Misalnya the king of the jungle, atau misalnya apa ya, the history of music, gitu-gitu ya. Jadi the difficulty of the task dan seterusnya lah ya. Jadi memang kalau kita lihat strukturnya the study of grammar ini sudah oke. Jadi ABC sudah oke. Pasti yang salah D ya. Karena ABC-nya sudah oke. Tapi kita lihat dulu karena kita lagi belajar lagi-lagi, kita coba breakdown, kita temukan kenapa ya, kenapa si D ini adalah pilihan yang salah.
the study of grammar, rhetoric, learning about history and poetry. Coba perhatikan, grammar ini adalah bentuk kata benda, ya, noun. Kemudian ada kata rhetoric yang juga adalah noun. Kemudian ada kata poetry yang juga adalah noun. Gitu. Lebih ke menunjukkan apa ya, disiplin bidang ilmu, ya, the study of grammar, rhetoric and poetry. Nah, sedangkan si frase learning about history ini beda sendiri ya. Dia agak beda. Nah, ini dalam bahasa Inggris masuk dalam kaidah yang kita sebut parallelism. Ya. Parallelism adalah sebuah aturan yang mengharuskan ketika dalam sebuah rangkaian kalimat itu ada koma-koma seperti ini ya. Nah, ini masih membicarakan hal yang sama lah intinya. Itu harus paralel atau harus senada, selaras, seirama dengan kata yang muncul sebelum dan setelahnya. Contoh di kalimat ini, the study of grammar, ada noun, rhetoric, noun juga, poetry, noun juga, tiba-tiba di sini learning about history. Ini bukan bentuk noun yang sama dengan yang lain. Ini mungkin lebih ke frase ya. Entah ini noun phrase atau verb phrase, karena di sini ada kata learning, ada kata gerund, gitu ya, ada kata verb ing-nya. Ya, tapi secara bentuk memang kelihatan sangat berbeda dengan yang lain. Sekilas sudah beda aja ya. Ada cuma satu kata grammar, rhetoric, poetry, kemudian dia panjang learning about history. Sehingga ini dianggap tidak paralel. Gitu. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah, cuma memang secara aturan dia dianggap tidak paralel sehingga grammatically incorrect seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kita sudah menemukan jawaban yang kita cari atau bagian yang salah di kalimat ini adalah D, learning about history. Kalau kita mau membenarkan kalimat ini, ya mungkin kira-kira kita bisa mencoret ini aja ya. Nah, gitu. Jadi some scholars stress the study of grammar, kemudian ada noun, rhetoric, noun, kemudian history, noun juga, kemudian poetry, noun juga. Dengan demikian semuanya sama tuh. Jadi semuanya sudah sederajat istilahnya, sudah sama, paralel. Nah, paralelism ini biasanya ditandai dengan tanda-tanda koma seperti ini ya. Ini di soal bagian written expression, salah satu yang salah satu yang paling sering muncul lah paralelism ini. Kalau di sini ada noun, semuanya harus noun, intinya seperti itu. Kalau misalnya di sini nanti ada verb, maka semuanya juga harus verb. Kalau di sini verbnya pakai ing, maka yang lain pun juga harus ikut menjadi verb ing. Tidak bisa berbeda dari segi bentuk, karena secara aturan lagi-lagi harus paralel. Ada aturan parallelism. Well done. So the answer is D. Semoga penjelasan saya jelas ya teman-teman. Thank you so much for watching this video and I'll see you in the next video. Bye.